Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita Silver. Pada episode ketiga ini, aku akan berbagi cerita tentang pengalamanku di dunia mimpi. Menurutku, pengalaman mimpi ini sangat menarik dan juga ada kesan sedikit horornya. Aku sudah membagi cerita mimpi ini dalam beberapa cerita. Aku akan membacakan mimpi yang pertama. Pada mimpi pertama ini, aku bermimpi sedang berjalan di tengah hutan bersama seseorang yang tidak aku kenal. Berjalan di jalan setapak. Di kiri dan kanan hanya ada hutan yang sangat besar dan lebat, dan tumbuhnya pun tinggi sekali. Kami berjalan, kemudian menemukan sebuah rumah, yang dimana rumah tersebut adalah rumah yang tampak mewah, tetapi juga tua. Jadi rumahnya itu mewah, tetapi di pinggir-pinggir rumahnya itu atau di tembok-tembok rumahnya itu sudah tumbuh-tumbuh lumut, dan bahkan ada tanaman menjalar yang menjalar di dinding rumah tersebut begitu. Tetapi yang aku herankan, banyak orang-orang yang masuk ke rumah tersebut, tetapi tidak ada satu orang pun yang aku kenal di mimpi itu. Aku dengan orang yang berjalan di sampingku itu, kami dua masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian kami berpencar. Di dalam rumah itu ternyata ada sebuah pesta. Di dalam tersebut kami bebas untuk mengambil makanan dan minuman yang kami inginkan. Pada saat itu aku mengambil sebuah minuman soda menggunakan gelas kaca. Kemudian aku meminumnya sambil bersandar di dinding dekat pojokan itu, sambil memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarku. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang menggunakan topi dan menggunakan topeng. Dia pakaiannya itu mewah, menggunakan dasi dan jas, tetapi dia dikawal oleh 5 orang penjaga, yang dimana penjaganya itu memakai topeng dan mengenakan jubah, pakaian serba hitam semuanya. Nah, orang misterius ini dia masuk ke rumah tersebut. 2 orang penjaganya itu mereka berhenti di pintu masuk, seolah-olah menjaga pintu tersebut supaya tidak ada orang yang masuk dan tidak ada orang yang keluar. Dan orang misterius itu tiba-tiba dia berjalan ke arah panggung, dan kemudian dia mengumumkan sesuatu. Di kiri dan kanannya itu ada pengawal yang ikut bersama dengan dia tadi, dan di belakangnya juga. Lalu dia mengumumkan sesuatu. Dalam hitungan ke-10, kalian harus berlari dan bersembunyi seaman mungkin. Kalau tidak, kalian akan kubunuh. Itu kata-katanya. Ternyata, usut punya usut, si orang misterius itu ternyata adalah tuan rumah yang mengadakan pesta di rumah tersebut. Orang-orang yang masih kebingungan dengan pengumuman yang dia umumkan. Ada yang mengabaikannya, ada yang panik sendiri, ada yang kabur, ada yang sudah sembunyi, ada yang cuma menghiraukan mungkin ini cuma bercandaan tuan rumah saja. Aku yang ada di situasi tersebut, aku bingung, aku harus sembunyi atau gimana. Kemudian aku berlari ke sebelah kananku. Aku melihat sebuah lorong di situ menuju ke ruangan-ruangan lain. Pemilik rumah pun menghitung mundur dari 10 sampai 0. Pada hitungan ke-0, ternyata ketiga pengawalnya yang di samping kiri, kanan dan belakangnya itu tiba-tiba mengeluarkan pisau dari jubahnya, kemudian membunuh orang-orang yang ada di pesta tersebut. Nah, kan ada orang-orang yang berlari, yang sembunyi, ada juga orang yang mengabaikan pengumuman dari pemilik rumah tersebut, sehingga yang masih minum, masih makan di ruangan itu langsung dibunuh oleh pengawal-pengawalnya atau penjaga dari pemilik rumah tersebut.
Setelah adanya korban, barulah semua yang ada di situ pun sibuk panik berlari sembunyi supaya tidak dibunuh oleh para penjaganya. Aku yang sedang berada di lorong tersebut pun langsung lari ketakutan. Kemudian aku melihat sebuah lemari yang besar sehingga aku memutuskan untuk sembunyi di dalam situ. Di lemari itu banyak sekali baju-baju yang sangat tebal, sehingga jika sembunyi di dalamnya tidak ada nampak kalau ada orang di dalam situ begitu. Nah, di dalam mimpi itu aku sembunyi di dalam lemari tersebut, dan ternyata di dalam lemari itu sudah ada seorang anak kecil yang sudah sembunyi di situ juga. Si anak kecil itu terkejut kan melihat aku yang datang ke lemari itu. Kemudian dia panik, terus dia ingin keluar dari lemari, tapi aku tahan supaya penjaga tidak tahu kalau ada orang di lemari ini. Tetapi karena anak kecil itu panik, dia berontak keluar begitu, sehingga ketahuanlah kalau kami sembunyi di dalam lemari tersebut. Ada satu penjaga yang mengejarku dan anak kecil itu. Tetapi kemudian ketika keluar dari lemari, ternyata bajuku sudah ditarik oleh penjaga tersebut. Dia mengayunkan pisaunya ke arahku, tetapi pisau tersebut hanya menggores bagian lenganku saja, sehingga aku masih bisa berlari. Tetapi rasa perih yang terjadi pada saat itu sungguh menyakitkan. Kemudian anak kecil yang sembunyi denganku tadi, saat sedang berlari dia terjatuh dan langsung ditangkap oleh penjaga itu. Aku yang sedang panik dan ketakutan pun tidak mampu untuk menolong anak kecil itu, dan aku berlari ke tempat yang menurutku aman. Ketika aku berada di seperti sebuah gudang, tempatnya itu agak gelap, aku menemukan sebuah lorong misterius. Jika ingin masuk ke dalamnya, aku harus berjongkok. Sehingga aku pun memutuskan untuk masuk ke lorong tersebut dengan cara berjongkok, dan dalam keadaan tanganku masih berdarah karena bekas sayatan dari penjaga tersebut. Aku berjalan tetapi lorong itu sangat gelap. Aku bahkan tidak bisa melihat kemana aku akan pergi dan tidak bisa melihat sama sekali. Aku berjalan terus sehingga aku melihat sebuah cahaya. Nah, ini mungkin adalah jalan keluarnya. Ketika aku berjalan menuju cahaya tersebut, ternyata aku berada di halaman belakang dari rumah yang ada di tengah hutan tadi, rumah yang kami masuki tadi. Aku pun dengan rasa waspada melihat ke kiri dan ke kanan. Di depan ada pagar kayu sedikit, ada pagar kayu, cuma kayunya itu bukan pagar kayu yang kokoh begitu. Di sampingnya ada jalan setapak. Nah, aku yang masih curiga, takut ada penjaga di sekitar situ, melihat kiri dan ke kanan. Kemudian datanglah segerombolan orang dari jalan setapak itu. Mereka orang-orang yang sepertinya baru pulang dari ladang, karena mereka menggunakan pakaian seperti membawa caping, terus membawa bawaan begitu, seperti orang yang baru pulang dari ladang begitu. Nah, di antara gerombolan orang itu ada satu orang yang aku kenal ternyata. Aku pun memanggilnya. Kemudian dia mengajakku untuk segera pergi dari situ. Aku bilang, tapi bagaimana? Nanti ketahuan dong kalau aku kabur gitu kan. Terus dia pun meminjamkan salah satu caping miliknya untuk aku pakai, sehingga aku bisa pergi dan menyamar sebagai orang-orang yang pulang dari ladang. Nah, setelah itu aku berhasil keluar
berhasil keluar jauh dari rumah tersebut, dan kemudian barulah aku terbangun dari mimpiku tersebut. Begitu. Itu mimpiku yang pertama yang aku ingat detail sampai sekarang. Bahkan setelah bangun tidur, aku merasa kalau tanganku yang di dalam mimpi tersebut terkena sayat oleh para penjaga itu. Masih terasa sedikit ada nyeri-nyerinya gitu pas ketika aku bangun tidur. Dan itu sungguh pengalaman mimpi yang cukup menegangkan. Lalu yang kedua, aku pernah bermimpi, aku tidak tahu aku kenapa tiba-tiba aku seperti dipasung. Kemudian jari telunjukku itu dipotong oleh orang menggunakan pisau.